Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu. Rahmat dan anugerah-Mu. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Dan bahkan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sampai di sini aja. Ya, jadi 9a ya. Jemaat dikasih Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus di dekat kolam Bethesda. Ya, kolam Bethesda inilah kolam yang sangat-sangat fenomenal. Jadi ada fenomena alam di mana ketika airnya berguncang. Orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu. Apapun sakitnya akan sembuh. Satu kali Yesus sampai di situ, dia menjumpai ada seorang yang sakit lumpuh sudah 38 tahun. Gak main-main, lama sekali. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Dan dia menantikan mujizat melalui kolam Bethesda. Tetapi itu pun tidak terjadi. Karena ketika air mulai bergoncang, ya tidak ada orang yang menurunkan dia. Orang lain yang lebih dulu masuk sehingga dia tidak pernah mendapat giliran. Ya. Jadi di sana nggak ada giliran ya. Siapa duluan dia dapat. Itulah sebabnya makanya orang lumpuh ini tidak mendapatkan kesempatan seperti yang lain. Kalau orang bisu, orang katakanlah orang buta masih bisa ya ditempatkan dekat situ. Pokoknya asal loncat saja masuk. Tapi orang lumpuh dia kesulitan sekali untuk berjalan. Untuk berdiri aja susah. Tetapi ketika Yesus berjumpa dengan orang itu, dia bertanya, maukah engkau sembuh? Satu pertanyaan yang tentu diinginkan semua orang sakit. Nah, termasuk orang yang sakit ini. Tetapi jawaban orang sakit ini juga unik. Kalau sudah baca di sebelumnya, ya, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Ya, jadi artinya harapannya pada kolam Bethesda. Pada Yesus menawarkan kesembuhan. Beruntung sekali Tuhan Yesus tidak langsung meninggalkan orang itu, tapi dia justru berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Satu perintah yang tidak masuk akal untuk bisa dikerjakan oleh seorang yang lumpuh. Jangankan untuk mengangkat tilam dan berjalan, bangun saja tidak bisa. Ya, jadi orang lumpuh ini gak bisa ngapa-ngapain. Tetapi Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.
Satu perintah yang tidak masuk akal. Tetapi yang luar biasa adalah orang yang sakit lumpuh ini tidak berbantah dengan Tuhan. Dia tidak mengatakan bahwa Tuhan, aku dilumpuh, bagaimana bisa bangun, bagaimana bisa mengangkat tilam ataupun berjalan. Tidak ada perdebatan di sana. Karena sesungguhnya ketika Tuhan memberikan perintah itu, di saat yang sama Tuhan memberikan kekuatan. Makanya kalau kita baca ayatnya, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Perhatikan. Jadi ketika Yesus berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Seketika itu juga sembuhlah orang itu. Nah, ketika dia sudah sembuh, maka dia bisa bangkit, mengangkat tilam dan berjalan. Nah, jadi sesungguhnya tidak ada yang aneh. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan memberikan perintah yang aneh menurut kita, itu nggak aneh bagi Tuhan. Itu hal yang biasa Tuhan kerjakan. Tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara. Jauh melebihi pikiran kita sendiri. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Saat kita mengalami pergumulan, saat kita nggak tahu jalan keluar, saat kita nggak tahu harus berbuat apa, datang sama Tuhan, dan ketika Tuhan perintahkan, sekalipun perintahnya nggak masuk di akal, mulai taati itu. Maka engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga mujizat pun bisa terjadi. Mari jemaat dikasih Tuhan. Belajar dari orang yang lumpuh ini. Nah, dia pada mulanya berharap hanya pada kolam Bethesda. Tetapi ketika jumpa dengan Yesus, dia mentaati apa kata Yesus. Sehingga dia mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Dia bisa bangkit, dia bisa mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi intinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan sesuatu yang mustahil bagi kita, belajar untuk taat kepadanya. Karena di balik itu semua ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Ada kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan. Ada kuasa, bahkan mujizat Tuhan yang mungkin sedang Tuhan siapkan untuk terjadi dalam hidup kita. Jadi mujizat terjadi yang kalau kita perhatikan ayat ini adalah karena kemurahan Tuhan. Bukan karena orang lumpuh ini dia berseru-seru minta pertolongan Tuhan. Tidak, tapi Tuhan yang mendatangi. Ini namanya grace, kemurahan. Ini namanya anugerah, pemberian cuma-cumanya dari Tuhan. Yang dibutuhkan di sini adalah iman. Jadi untuk bisa bangkit, untuk bisa berjalan, itu butuh iman bagi seorang yang buta. Dan orang itu melakukannya. Apa yang dikatakan Yesus dikerjakan. Dan akhirnya mujizat terjadi. Dia disembuhkan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tuhan perintahkan apa untuk hidupmu? Taati, lakukan. Dan alami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih kami belajar hari ini ya Tuhan. Dari seorang lumpuh di kolam Bethesda Tuhan. Yang menantikan kesembuhan sekian tahun dan tidak pernah terwujud. Engkau memberikan kemurahan-Mu, anugerah-Mu. Sehingga Engkau mendatangi dan menawarkan kesembuhan. Dan respon yang baik dari seorang yang lumpuh ini. Yang akhirnya mentaati perkataan Tuhan. Dan mujizat terjadi. Biarlah demikian juga atas hidup kami. Ketika kami dalam pergumulan jalan buntu. Kami tidak menemukan solusi. Kami mau datang mendengarkan Engkau. Apapun perintah-Mu ajar kami taat melakukan. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan menyertai. Ada mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami terus dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.